untuk sebuah prestasi. Bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, 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 pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, 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 pasti kita mampu maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, 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 pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, 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 pasti kita mampu. Dengan sibako UKM naik kelas. Yo ayo, 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 pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, 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 pasti kita mampu. Dengan sibako UKM naik kelas. Dengan sibako koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Hari ini saya ingin bersinar seperti topik saya ya. Topik yang hari ini akan mengangkat bagaimana dulu Jogja punya keistimewaan ini. Dan ini adalah Sarasehan Sibakul, Dinas Koperasi UKM DIY, edisi spesial bersama saya Marta Sasongko. Kita mau membangkitkan lagi, membuat lagi industri perak di Jogja ini menjadi kebanggaan lagi buat Jogja. Nah, kenapa saya jadi merasa ingin bersinar? Karena seperti juga judul kita, bagaimana perak kita ini akan menjadi lagi bersinar. Bagaimana para pelaku usaha di industri perak ini akan semakin lagi punya semangat. Tapi hari ini kita mesti melihat kenyataan bahwa sekian waktu yang lalu, mungkin kalau Anda googling perak Kotak Gede gitu ya, itu lebih banyak masalah, lebih banyak keluhan. Nah kita nggak mau hanya berhenti di masalah dan keluhan, tapi bagaimana kita mencari solusi-solusi yang betul-betul efektif untuk mengembalikan lagi industri ini menjadi kebanggaan Jogja. Nah makanya hari ini kita di Dinas Koperasi UKM DIY, Bu Kepala Dinas ini bersedia dengan terbuka ya, walaupun beliau merasa kayaknya bukan Dinas Koperasi UKM DIY ya, tapi beliau sangat terbuka untuk mendengar dan kemudian nanti juga memberikan fasilitasi itu adalah mengajak
teman-teman OPD yang lain untuk juga mendengar persoalan ini dan kemudian ikut serta berkontribusi menyelesaikannya. Maka hari ini bersama dengan kita ini narasumber utamanya, tapi juga narasumber sebenarnya juga ada di audiens. Saya kenalkan dulu, yang pertama adalah Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi matur nuwun boleh ada di dinas kali ini ya Bu. Selamat siang Bapak Ibu semua, para narasumber. Narasumbernya ini narasumber semua. Semua narasumber. Harapannya hari ini kita dalam waktu singkat tapi menemukan sesuatu yang sangat istimewa seperti Kemilio Perak nantinya. Betul ya. Jadi setuju ya Bu kalau Ya, ini harus setuju. membuka diri semua ya. Iya, karena perak yang begitu saya tadi juga pagi itu udah googling perak, ternyata munculnya banyak sekali. Tapi apakah yang sudah muncul di Google itu benar-benar nyata adanya? Betul. Ya, mungkin hari ini kita bisa mengurai sama-sama bareng-bareng, kita narasumber semuanya, kita bisa berkomitmen bareng-bareng semua karena yang paling penting adalah komitmen dan komunikasi. Dan nantinya habis ini pasti ada yang lebih panjang lagi bagaimana kita akan mewujudkan terhadap hasil dari pertemuan hari ini. Jadi Langkahnya gitu ya. Ya, langkahnya pasti kita akan ketemu Bapak Ibu bagaimana jangka pendeknya, bagaimana jangka menengahnya, bagaimana jangka panjangnya dengan melihat existing sekarang dan harapan dari kita semua. Harapannya bukan Bapak Ibu aja tapi ini memang harapan dari seluruh masyarakat yang ada di DIY khususnya dan pastinya juga akan menjadi kebanggaan DIY untuk apa? Saat datang wisatawan ke Jogja biasanya datangnya Perak juga ya Pak Tasbir ya. Nanti ini Pak Tasbir di ahlinya Bu Shelly, Pak Priyo nanti juga akan menyampaikan apa sih sebetulnya yang terjadi dan harapannya yang ke depan. Gitu. Baik, Bapak Ibu biar semangat boleh kita tepuk tangan untuk apa yang disampaikan Bu Kadis. Jadi itu kerangka diskusi kita ya Bapak Ibu ya, semua membuka diri, semua berkontribusi memberikan ide-ide dan solusi. Jadi kita tidak hanya fokus pada masalah, kita mapping dulu masalahnya betul, tapi setelah itu kita lebih fokus kepada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Maka kita juga menghadirkan seorang senior yang luar biasa, beliau ini kalau dengar kata pariwisata pasti beliau, tapi juga beliau ini sangat dekat dengan teman-teman pengusaha di Kadin DIY. Siapa yang gak kenal beliau, Pak Tasbir Abdullah SHM Home. Pak Tasbir terima kasih berkenan meluangkan waktu dari agenda yang lain disingkirkan demi FGD kali ini. Betul ya Pak? Betul. Terima kasih Mbak Marta, Bu Siwi yang luar biasa mempertemukan kita di sini dalam satu kesempatan yang sangat penting ya. Betul. Untuk membicarakan kembali bagaimana menggairahkan kembali kawasan Kota Gede itu. Iya. Jangan luntur, tetap Kota Gede tetap 925. Kadar perak ya. Itu pertahankan 925. Jangan turun kadarnya. Makasih. Itu kan salah satu bukti beliau tuh sangat paham ya, nggak cuma sektor pariwisata tapi sampai 925 itu kadar peraknya harus segitu, nggak boleh turun. Oke, kalau turun semuanya serba tahu. Selesai. Baiklah, jadi nanti dimohonkan masukan-masukan ya Pak biar berbesar hati dan semangat lagi. Baik, siap. Karena kalau nggak salah 2021 Pak Priyo ini kan ketemu Mas Menteri ya. Jadi sudah dibesarkan lagi semangatnya. Waktu itu kalau nggak salah sarannya adalah digitalisasi, betul ya Pak Priyo ya? Nah nanti tinggal Pak Tasbir, kok belum gitu ya, bagaimana caranya. Nah kalau kita bicara tentang bisnis perak, di Jogja banyak banget brand-brand perak yang legendaris, besar dan membanggakan. Salah satu yang kita hadirkan adalah Bu Shelly Sagita. Beliau adalah desainer dan juga owner dari Borobudur Silver. Ini teman lama dan yang luar biasa juga. Sebenarnya nggak cuma pebisnis ini, tapi beliau punya banyak hal yang beliau interest ya, termasuk dunia pendidikan. Bu Shelly masih semangat kan buat perak di Jogja ini? Aduh Mbak Marta, justru saking semangatnya maka hari ini Jogja membuktikan istimewa. Kita akan memulai lagi suatu langkah kecil dari suatu pengalaman yang mestinya menjadi kebanggaan Jogja melalui acara focus group discussion yang saya harapkan tidak hanya dimulai hari ini dan berakhir hari ini. Jadi mari kita tunjukkan Jogja yang istimewa. Kota ini kota pariwisata, kota pendidikan, kota seni, craft, semuanya ada di Jogja. Orang sering dulu bilang miniatur Indonesia itu ada di Jogja, nggak usah repot-repot. Lalu kenapa kita ini tidak bisa berjuang bersama, kompak
untuk menyelamatkan industri perak ini. Saya baru 35 tahun, sebetulnya juga bukan orang yang sangat senior di bidang perak, bahkan saya itu berangkat dari orang yang tidak tahu perak, sampai hari ini bisa duduk di sini. Ini karena berangkat dari keprihatinan, tetapi tolonglah supaya semangat ini jangan biarkan kami padam. Sehingga yang datang tadi disebutkan ini juga tidak hanya para audiens ya Mbak Marta, ini Betul. juga semua narasumber, Iya. semua saya anggap yang punya rasa ikut memiliki para stakeholder yang akan menyelamatkan perak Yogyakarta ini. Boleh apresiasi dulu buat Bu Sally. Karena beliau ini sebenarnya salah satu inisiatornya FGD ini. Ayo harus ketemu itu adalah Bu Sally. Tadi kan saya cuma pura-pura nanya aja, masih semangat. Semangatnya itu ada di beliau. Jadi sekarang hari ini diharapkan tidak hanya ngobrol. Karena sekian tahun yang lalu pernah juga kita ngobrol tapi belum ada actionnya. Jadi harapannya Bu Sally setelah ngobrol ini yuk bareng-bareng gitu ya Bu. Iya, kalau hari ini pengunjungnya atau yang diundang masih terbatas, nanti action berikut tolong kita akan membuat suatu rencana seperti tadi pengarahan dari Ibu Siwi ya, jangka pendek bagaimana, menengah dan panjang, kita akan libatkan lebih banyak orang lagi. Intinya mari kita bikin sangat-sangat gedok tularnya tuh luar biasa. Karena si Bakul juga punya majalah ya Bu Siwi, saya senang loh tadi Bu Siwi kemarin bisik-bisik. Edisi yang akan datang mari kita angkat Kemilau Perak Yogyakarta. Oke. Tadi datang di halaman depan juga bahagia karena ada karangan bunga gede banget. Wah, dari Kadin Ibu GKR Mangkubumi. Mangkubumi. Iya. Senang kita tuh. Kita tersemangati karena hal-hal kecil. Enggak apa-apa, dari yang kecil terus sampai menjadi snowball yang sangat besar. Betul. Dan saya yakin jika kita kompak, semangat semua pasti akan selamat. Siap. Mari kita selamatkan kita sendiri ya. Jangan diam saja. Baik, kemudian satu lagi pelaku usaha atau pebisnis di sektor perak, Pak Priyo Salim, owner dari Salim Silver. Ini salah satu yang ketemu Mas Menteri ya, Pak Priyo ya. Oke. Dan langsung saja Pak Priyo, ini karena beliau ini adalah sebenarnya mendasari dari diskusi kita. Jadi perak hari ini itu seperti apa, tapi boleh ditarik sebentar ke sejarahnya seperti apa dan kemudian nantinya kita akan bahas goalsnya kita tuh apa. Sehingga di tengah-tengahnya inilah yang diharapkan oleh Bu Kepala Dinas yang kita akan nanti sharing bersama. Silakan dari Pak Priyo. Langsung ya. Langsung ya. saja. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Materi ini sebenarnya kalau dibahas biasa 1 jam, tapi karena diminta untuk hanya 10 menit, jadi nanti Bapak-Bapak sekalian siap-siap untuk muntaber. Karena saya akan cepat sekali ngomongnya. Hari ini semua harus cepat kok Pak. Harus cepat Iya. begitu ya, oke. Kita akan bicara soal perak Kota Gede. Maka kita pertama pokok bahasan kita sebenarnya adalah sejarah kerajinan perak Kota Gede, jenis produksi, teknik produksi, permasalahan kerajinan perak Kota Gede, dan tentu saja kesimpulan ya. Baik, kita secara singkat saja mengatakan bahwa sejarah kerajinan perak Kota Gede, kalau kita bicara mengenai Kota Gede memiliki sejarah panjang dalam industri kerajinan peraknya. Pada awal abad 19 atau abad 18, akhir perusahaan perak Kota Gede membuat kerajinan peraknya untuk Keraton Jogja. Nah itu suatu saat pernah diundang oleh Ibu Emas untuk mewakili Jogja ke pameran saat itu pendiri Bu SBY, Mutu Manikam. Saya hanya minta tolong untuk bisa memotret karya-karya orang Kota Gede yang dimiliki keraton. Ibu Emas mengatakan silahkan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Saya sebagai orang Kota Gede yang peduli pada sejarah perak, sebenarnya saya ingin tahu apakah yang dibikin oleh orang-orang Kota Gede untuk keraton pada abad 18-19 ini. Pada ini kalau kita melihat puncak Kota Gede itu adalah pada tahun 30-an. Ini ada pesanan dari Marie Agnes van Gesseler, istri gubernur Belanda yang di Yogyakarta. Pesanan itu mungkin karena tekanan NGO Belanda yang melihat bahwa kemiskinan Jawa itu sangat berat sekali. Sehingga NGO mengharapkan ada perbaikan ekonomi di Jawa, negeri koloni Belanda. Nah, kalau kita melihat kenapa ini, ya ini adalah foto-foto yang saya peroleh dari, dari internet. Ini adalah istri gubernur AB8. Di sini ada Paidon, dan alhamdulillah saya memiliki Paidon yang memang dibikin sekitar abad 18. Jadi secara bukti saya tahu bahwa memang ada perak yang dibikin pada abad 18, tapi sebelum itu saya nggak tahu. Kalau ada cerita bahwa perak Kota Gede dibikin saat Senopati, kita tanda tanya besar. Karena kalau seharusnya ada bukti-bukti sejarahnya. Tapi sepanjang saya mencoba untuk belajar, ternyata yang sejauh ini yang saya ketahui baru pada abad 18 perak-perak Kota Gede dibikin. Dan puncaknya adalah pada saat Marie Agnes van Gesseler memberikan input-input pengembangan perak Kota Gede. Nah, kalau kita lihat
Kota Gede itu berkembang sebenarnya adalah hasil daripada kelebihan keuntungan bisnis batik di Kota Gede. Dari keuntungan lebih batik itu kemudian dialokasikan untuk mengembangkan bisnis perak. Nah yang menyedihkan kalau kita lihat di Kota Gede, saat ini batik tidak ada. Batik tidak ada di Kota Gede dan yang eksis perak, dan perak pun sekarang dalam tanda tanya. Artinya sebuah dunia kerajinan itu bisa hilang kalau kita betul-betul tidak perhatian. Artinya pemerintah dan juga semua stakeholder memperhatikan keberadaan kerajinan ini. Karena Kota Gede ada perak, itu karena dimulai oleh adanya batik. Batiknya sekarang tidak ada, peraknya sekarang setengah mati, setengah hidup nggak mau, hidup juga mau, mati juga nggak mau. Jadi kalau tidak ada perhatian serius dari kita semuanya, perak pun akan hilang, bisa seperti batik juga. Ya. Kemudian pada tahun 30-an ini yang saya sebutkan tadi, ada ide-ide kreatif dari Marie Agnes van Gesseler, di mana dia memberikan ide-ide yaitu barang-barang silver table. Silver table alatnya alat makan dari perak yang dibikin orang Kota Gede tapi ditambahi dengan ornamen-ornamen khas Jawa. Yaitu bisa, kalau saya mempunyai bukunya itu adalah sebuah buku katalog dari pameran Tropen Museum pada tahun 2005. Itu menyebutkan bahwa mereka punya bukti jelas bahwa Marie Agnes meminta orang keraton untuk mendesain pengembangan perak Kota Gede. Dari idenya itu dari Masjid Mantingan, dari Prambanan. Mereka punya buktinya, ada desainnya, ada buktinya ini, dan kemudian hasilnya seperti ini. Ya, artinya saya katakan bahwa pada tahun 30 sampai 42 inilah masa keemasan kerajinan perak Kota Gede. Kenapa saya katakan masa keemasan? Karena di Kota Gede saya pernah menjadi ketua Living Museum Kerajinan. Itu saya pernah meneliti terhadap orang-orang pengrajin sepuh. Itu mereka mengatakan penghasilan seorang pengrajin yang top itu bisa mencapai 2,5 rupiah satu harinya. Saya tanyakan untuk mengkalkulasi tingkat kemakmuran, ketika 2,5 rupiah itu dibelikan beras dapat berapa kilo? Dia mengatakan dapat 10 kilo. Artinya kalau sekarang pengrajin bisa mendapat penghasilan sekitar 400.000. Saat ini mungkin belum ada perusahaan perak yang bisa menggaji pengrajin perak senilai 400.000. Artinya pada masa keemasan ini benar-benar masa keemasan bukan pada dunia kerajinan tapi juga bagi pengrajinnya. Nah sekarang kita mengalami, ini yang contoh-contoh, ini adalah foto yang saya terima dari kurator Tropen Museum dari Profesor Pingge. Itu dia, ini koleksi Tropen Museum yang sejumlah ada ratusan mereka miliki di Tropen Museum di Belanda. Jadi anak-anak kita besok kalau mau belajar tentang sejarah desain perak Kota Gede harus ke Tropen Museum karena mereka punya ratusan koleksi perak dibikin Kota Gede pada masa keemasannya. Ya. Kemudian munculnya teknik filigree. Ya. Setelah itu ada filigree. Filigree itu muncul pada tahun 40. Itu adalah seseorang pengusaha perak Kota Gede yang mengundang pengrajin perak dari Makassar. Bapaknya namanya Pak SO singkatannya. Kemudian punya anak namanya Pak, maaf Pak, yang Purbayang itu siapa Pak? Pak SO, putranya Pak SO. Yang gedut apa? Pak Subono itu pengembangan, kalau dulu pengrajin perak filigree didatangkan dari Makassar, kemudian di Kota Gede oleh Pak Bono dikembangkan dengan miniatur dengan pada tahun 70-an. Nah, kalau bicara soal filigree, pada tahun 3 tahun lalu saya diundang oleh Deperindak Kota Gadang, saya diminta untuk memberikan ide-ide desain baru bagi mereka. Saya melihat ketika saya bercerita bahwa perak Kota Gede itu asalnya dari Makassar, maka mereka menjawab, Pak, yang Makassar itu dulu asalnya dari kami. Jadi kerajinan trap-trapan itu aslinya dari Kota Gadang, pindah ke Makassar, kemudian pindah ke Kota Gede. Itu sesuai dengan kemampuan ekonomi yang ada di daerah itu. Artinya kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita tidak hati-hati dalam memperhatikan pengembangan kerajinan ini, bisa tutup perak kita. Nyatanya di Kota Gadang sudah tutup, di Makassar sudah tutup, di Kota Gede pun sekarang sudah hampir tidak ada lagi. Ya, saya lanjutkan, kemudian pada saat itu produk trap-trapan hanya berwujud perhiasan dengan motif bunga-bungaan. Maka saya katakan tadi pengembangannya pada tahun 70 Pak Bono itu mengembangkan dengan miniatur dari trap-trapan. Ya. Pada 42 inilah saat kehancuran perak Kota Gede awal. Ketika Jepang masuk betul-betul perak tidak ada. Bahkan ada istilah perak celeng, yaitu perak yang dibikin dengan kadar yang sangat rendah. Pada tahun 45
Kerajaan Perak Kota Gede mengalami kebaikan karena Pak Soekarno, Presiden Soekarno memberikan perak putu. Maaf sebelumnya saya kembali ini, pada tahun 51 ini berdiri KP3Y karena dia menjadi distributor untuk perak yang diberikan pemerintah kepada pengrajin. Ini adalah perak-perak yang saya milikin. Jadi maksudnya bahan bakunya Pak ya? Ya, bahan bakunya dengan harga lebih murah dari pasar, Ibu. Sangat bagus sekali. Ya. Kemudian kalau kita lihat pada 7088, Kota Gede juga masih jaya karena perhatian dari pemerintah lagi. Karena Soeharto menganggap kerajinan perak Kota Gede sebagai souvenir kenegaraan. Ya. Artinya ada campur tangan dari pemerintah untuk pengembangan UKM perak di Kota Gede. Tapi sayangnya pada tahun 98 itu terjadi krisis sehingga perak itu harganya dari 400.000 menjadi 3 juta. Kenapa? Karena harga perak itu standarnya dolar. Tetap $200. Karena dolar itu berubah dari 2.300 ke 15.000, maka harga perak dari hanya 400.000 menjadi 3 juta. Saat itulah terjadi kehancuran perak-perak Kota Gede. Bagi orang yang memasarkan di Indonesia saja, dia langsung tutup. Tapi bagi orang yang bisa mengekspor, dia masa kejayaan. Karena dia terima dolarnya senilai 15.000. Ya. Jadi kalau kita lihat tahun 98 itu kehancuran periode kedua di Kota Gede. Yaitu bagi orang-orang yang hanya memasarkan di dalam negeri, dia tutup perusahaannya. Nah, ya inilah contoh-contoh Silvertech yang berhenti pada tahun 98, karena sudah tidak ada lagi sekarang, orang memproduksi tidak ada. Ya. Kemudian pada tahun 2008, ini krisis berikutnya. Setelah 98, maka 10 tahun berikutnya krisis internasional membuat krisis dunia. Saat itulah bara eksportir pun pada macet. Bahkan saya bisa ceritakan pada tahun 2008 ini, karyawan kami yang semula adalah 60 itu di dalam perusahaan kami loh, bukan Sky supply-kan ke perusahaan lain, tapi hanya menjadi sekitar 12 saja, karena tidak ada order sama sekali. Nah, 2019 apalagi terjadi 10 tahun kemudian terjadi pandemi. Perusahaan kami yang selalu mengekspor ke Amerika pada 2019 itu ekspor dari Amerika berhenti sama sekali, tidak ada order dari Amerika. Saat itulah mengalami masa yang sangat dahsyat sekali baru pada 2019. Dan alhamdulillah ini harapan kami pada 2021 ini kerajinan perak Kota Gede ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Harapan kami dari Disbud itu ada lebih perhatian pada perak Kota Gede. Artinya perak ini perhatiannya tidak cuma dari Disperindak, tapi juga Disbud akan juga seharusnya berperan besar untuk pengembangan atau pelestarian perak Kota Gede. Nah, sekarang kita bicara, kalau yang sebelumnya perak Kota Gede tadi habis, maka yang muncul sekarang ini masih ada, tapi cuma perak-perak yang produksinya adalah cincin nikah. Nah, apakah dengan cincin nikah itu bisa kita pertahankan heritage atau keahlian seni perak Kota Gede? Bisa Bapak Ibu sekalian, ini sebuah contoh yang kita bikin, ini adalah cincin nikah yang kita bikin dengan seni ukir. Dan kemudian ini adalah cincin nikah yang kami bikin dengan filigree. Filigree kita jadikan cincin nikah. Jadi tetap kita pertahankan heritage-nya, tapi kita sesuaikan dengan pasar yang ada saat ini. Jadi kita harus punya kiat-kiat tertentu, jangan sampai karena misalnya T-set itu berhenti, tidak ada order, karena seni ukir tidak ada, maka kemudian kita berhenti untuk berkarya dari sisi peraknya. Baik, secara singkat saya akan katakan jenis produksi Kota Gede, yaitu ada alat pakai, ada hiasan interior, dan kemudian ada perhiasan. Ya, kalau kita lihat di sini alat pakai di sini, Bapak-bapak sekalian, apakah ada yang tahu ini alat apa? Saya yakin Bapak tidak ada yang tahu semuanya. Karena apa? Karena ini adalah alat pakai yang diproduksi pada tahun sebelum 1942. Ini adalah alat pengering tinta. Ya, ketika menulis itu untuk dikeringkan dia digulungkan begini sehingga tulisannya menjadi kering. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah menjadi museum item, sudah menjadi koleksi barang museum. Karena sudah tidak akan mungkin ada orang memproduksi lagi. Sekarang sudah printer yang tidak butuh untuk pengering tinta itu. Sekarang seperti ini sudah tidak ada. Ini contoh alat pakai. Kemudian hiasan interior. Nah, ini adalah sebuah karya orang Kota Gede. Saya upload di sini. Saya ingin menceritakan bahwa Kota Gede mempunyai kemampuan dahsyat untuk membuat karya-karya. Ini ada sebuah kereta yang kita bikin dari kereta Kanoman Cirebon. Ini adalah kereta yang kita bikin 7 kilo perak dengan kombinasi dengan emas-emas. Tapi harganya saat itu sangat dahsyat sekali.
Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat. Kami hanya 2 kali membuat. Yang pertama Pak Iwan Tirta, dan kemudian Pak Iwan Tirta mendisplay ke rumahnya, dan kemudian Pak Nasional Gobel tertarik dan memesan 1. Jadi kami hanya membuat 2 kali karya-karya seperti ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa orang Kota Gede punya kemampuan sebenarnya. Kemampuan untuk bisa berkembang lagi, cuma tinggal pasarnya. Ya. Kemudian perhiasan ini juga kami ceritakan, ini adalah perhiasan desain kami di mana customer memberikan ukiran giok, kemudian kita ciptakan seni ukir untuk sesuai dengan hiasan gioknya. Nah, kenapa? Kami ingin mempertahankan seni ukirnya, karena dengan adanya krisis ini yang pertama kali hilang itu adalah seni ukir perak Kota Gede dan teknik ondelan. Itulah yang pertama kali hilang di Kota Gede. Nah, ini yang saya ceritakan teknik produksi yang ada di Kota Gede. Pertama adalah teknik ondelan, yang kedua teknik polosan, kemudian teknik gergajian, teknik ukiran, teknik trap-trapan, teknik meniran, dan kemudian teknik ikatan. Kita melihat di sini cepat, ini teknik ondelan seperti ini, bagaimana membuat perak dari lembaran menjadi sebuah bentuk. Inilah yang pertama kali hilang, pengrajin perak Kota Gede yang paling hilang pertama kali adalah pengondel. Kenapa? Karena tidak ada order lagi sejak 98. Kemudian yang berikutnya adalah teknik polosan. Nah, teknik polosan ini gampang sekali, di mana hanya dari perak polos, kemudian dipatri-patri, dipoles, akhirnya jadi seperti ini. Kemudian teknik gergajian, ini adalah teknik gergajian, ini desain saya yang saya ambilkan dari Sumba, kemudian saya praktekkan ke Gelang, ini adalah teknik gergajian. Kemudian yang berikutnya adalah teknik ukiran. Teknik inilah yang berikutnya hilang di Kota Gede. Kenapa? Karena sebelumnya teknik ukiran itu diterapkan pada tea set dan coffee set. Ketika dia tidak ada order lagi, maka teknik ukiran itu harus hilang. Untuk tidak hilang, maka usaha saya sebagai generasi muda, saya ingin mendesain desain perhiasan yang saya gunakan dengan teknik ukiran. Inilah hasil pengembangan bagaimana seni ukiran ini kita terapkan pada perhiasan. Dan juga kita coba bikin 2 layer, bahkan 3 layer untuk kita, yang satunya kita plated. Ya. Kemudian teknik filigree, ini seperti yang saya ceritakan tadi, yang asalnya sebenarnya dari Koto Gadang, masuk ke Makassar, kemudian ke Kota Gede, dan Kota Gede pindah ke Wonosari. Yeah. Kemudian teknik meniran, ini adalah teknik di mana granulation, kalau istilah Inggrisnya sangat bagus sekali, di mana teknik ini sebenarnya sangat dikenal di Bali. Kalau di Kota Gede sangat jarang, tapi kami bisa mengerjakannya. Ini adalah teknik Jawan yang ada di Kota Gede. Kalau di Kota Gede disebut teknik meniran, kalau di Bali namanya Jawan. Saya berpikir bahwa teknik Jawan itu aslinya mungkin dari Jawa. Harapan saya kan Jawan tekniknya. Kalau Inggrisnya granulation tekniknya. Kalau ini teknik ikatan, ini teknik baru yang kita pelajari, yaitu di mana sebuah desain yang kita bikin dengan minim pematrian. Pematrian hanya pada bagian-bagian tertentu, tapi semuanya dengan ikatan-ikatan. Ya, inilah teknik-teknik yang ada di Kota Gede. Ya, sekarang permasalahan perak Kota Gede saya persingkat: pemasaran, hubungan perusahaan besar dengan perak pengasoknya, penciptaan desain baru kerajaan perak Kota Gede, regenerasi pengusaha dan pengrajin, skill pengrajin perak, dan ketiadaan dokumentasi. Saya persatu. Pemasaran kalau kita lihat perak itu pangsa pasarnya adalah orang asing. Dan ketika ada krisis, tidak ada turis lagi datang ke Kota Gede, maka pemasaran kita hancur. Kenapa? Saya ingat tahun sebelum 98, yang namanya orang bule jalan-jalan di Kota Gede itu banyak sekali. Kalau di Pawiro Taman, warung Tante Lisi itu sangat seperti kuda. Tapi setelah 98 tidak ada tamu lagi. Artinya apa? Kota Gede juga akan mengalami dampak dari itu. Karena memang kenyataan pemasaran perak itu rata-rata yang memakai adalah orang asing. Ketika tidak ada orang asing, maka pasarnya menjadi turun drastis sekali. Yang kedua adalah hubungan perusahaan besar dengan pemasoknya. Ini di Kota Gede juga masalah besar. Suatu saat di Kota Gede kejadian, saya pernah mendengar, ada semua pemasok kecil itu memasok ke pengusaha besar, itu sampai memberi hutang senilai 75 juta. Padahal saat itu terjadi krisis moneter di mana perak harganya dari 400 menjadi 3 juta itu berubah hanya 6 bulan. Jadi uang 75 juta yang milik dia itu dalam waktu 6 bulan kalau dibelikan perak yang asalnya itu pertama bisa mendapat 150 kilo, kemudian ketika 75 juta menjadi 3 juta hanya dapat 25 kilo, maka dia bangkrut. Makanya saya katakan hubungan perusahaan besar dengan pemasoknya itu sangat lemah sekali. Sering-sering kita setor 5 juta hanya dikasih 1 juta, minggu depan baru dapat 1 juta lagi. Ini sesuatu yang tidak adil antara hubungan perusahaan besar dan masuknya. Kemudian penciptaan desain ini juga sangat lemah sekali. Nah, kenapa saya yang orang muda saat itu, maaf saya lulus dari UGM tapi mau berkarya di Kota Gede, karena saya melihat di Kota Gede itu tidak ada desainernya. Saya berani untuk
saat itu saya sudah diterima juga jadi pegawai negeri di Bapeda, tapi saya tidak mau masuk karena harapan orang tua saya mengembangkan perak. Dan saya berani karena di kota gede saya lihat saat itu tidak ada orang yang bisa mengembangkan desain. Dan saya bertemu dengan seorang desainer yang saat itu ikut lomba desain Femina, dia mengatakan kepada saya, kalau kamu mengembangkan desain kerajinan perak kota gede, insya Allah kamu akan mendapat pasar. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa hidup dari desain-desain yang saya kembangkan. Ya. Kemudian karena saya katakan tadi tidak ada penciptaan desain baru kerajinan perak. Kenapa? Sering-sering orang males Bapak Ibu sekalian. Suatu saat saya pernah ketika belum punya mesin printer dan punya scanner, saya fotokopi ketika saya mendesain karena saya kartografer ya, ketika saya mendesain dulu dengan kalkir, ketika saya mendesain sebalik saja, kemudian saya bolak-balik, saya fotokopi, saya gadukkan gitu, untuk kemudian saya bikin satu desain baru yang kiri kanan sama. Nah, suatu saat saya ketemu di tukang fotokopi itu, ada pengrajin perak kota gede itu membawa perak yang jadi di fotokopi. Jadi saya katakan di sini penciptaan desain baru bagi kerajinan perak kota gede itu sangat-sangat rendah sekali karena orang males. Mau bikin desain nanti ditiru langsung difotokopi dan dia tidak dapat pasar. Ya, itulah kenyataannya. Kemudian regenerasi pengusaha dan pengrajin. Rata-rata kalau pengusaha perak berhasil, kemudian anaknya pada kuliah, itu jadi pegawai sudah pergi dari kota gede. Itu kenyataan yang ada Bapak sekalian. Atau bekerja dalam bidang lain. Ya, itulah yang membuat regenerasi pengusaha dan pengrajin menjadi lemah. Dan itu pun juga karena apa? Pengrajinnya gajinya rendah. Tidak tertarik lagi menjadi pengrajin perak kota gede. Kemudian skill pengrajin perak kota gede. Sampai detik ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada sebuah institusi yang bisa mendidik seorang pengrajin bisa mampu memproduksi kerajinan sesuai dengan pasar internasional. Maaf, saya juga menjadi salah satu ketua penyusun SKKNI Perhiasan Indonesia. Kita Indonesia sedang membuat ini, tapi baru tahun 2019 kemarin. Dan kemudian setelah dari SKKNI, maka sekarang kita membentuk LSI, Lembaga Sertifikasi untuk Perhiasan juga. Kita baru berjalan pelan-pelan agar skill pengrajin ini bisa menjadi tertingkat. Karena saya juga menjadi asesor eksternal di SMK Jogja untuk menilai karya-karya anak-anak SMK. Dan saya memang melihat kasihan sekali, karena seorang anak SMK jurusan logam, itu hanya punya kesempatan belajar membuat perhiasan itu cuma 2 kali dan kemudian harus dinilai. Jadi saya pun menjadi penilainya juga sedih sekali melihat karya-karya yang mereka buat. Kecuali bagi siswa yang kemudian dia PKL di perusahaan perak yang punya kesempatan untuk berkarya. Dia punya pengalaman. Tapi kalau yang sama sekali tidak ada pengalaman, sangat minim sekali, maka hasilnya sangat tidak. Jadi artinya skill pengrajin perak baik di dunia luar maupun di institusi pendidikan sangat rendah sekali. Kemudian ketiadaan dokumentasi yang lengkap tentang kerajinan perak kota gede ini yang menyedihkan. Bahkan saya pun sadar untuk mendokumentasi ketika sudah tahun-tahun akhir ini. Jadi zaman dulu tidak ada. Nah, begitu kesimpulannya adalah kerajinan perak kota gede mempunyai latar belakang budaya yang sangat lama sekali. Ya. Perkembangan zaman dapat menekan bahkan menghapus kekayaan tradisi penciptaan seni perak kota gede. Perlu penanganan yang serius dan terpadu untuk melestarikan kekayaan budaya perak kota gede dalam karya seni perak. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita apresiasi dulu buat Pak Priyo Salim. Tapi kita berhenti di slide sebelum kesimpulan. Saya ingin memastikan 1, 2, 3, 4, 6 hal yang dipetakan oleh beliau tentang persoalan kita. Saya ingin memastikan kepada audiens nih, di depan ini ada para pengusaha perak yang lain, boleh angkat tangan Pak? Pengusaha perak ya, para pengrajin peraknya. Pasti Bapak rajin ya, kalau saya malas soalnya Pak ya, karena pengrajin ya. Kemudian ini dari Dekranasda DIY, karena ini acara ada Mbak Lia, ada Pak Arifin, ada Mas Romi. Kemudian dari OPD yang lain ya Bu Siwi ya. Dari Perindak, J. Matur nuwun. Kemudian dari Bapeda, oke baiklah. BPKA, ada dari Paniradyo, dari Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan. Oh dari akademisi ya. Oke baiklah. Ini berarti semua akan berkontribusi. Saya ingin memastikan apakah pemasaran itu memang menjadi masalah kita yang utama. Betul sekali ya, kalau ini saya sampai googling ini di di marketplace itu siapa sih yang jualan perak, ternyata juga nggak ada yang benar-benar murni perak Pak. Akhirnya yang keluar jewelry aja gitu ya. Nggak ada ternyata di sana yang sangat-sangat dominan. Kemudian apakah nomor 2 ini juga kita rasakan Bapak Ibu? Dengan pemasok ya tadi ya.
Nah ini berarti fungsi nanti bagaimana apakah koperasi yang akan menjadi pemasok seperti kejayaannya dulu ya. Kemudian yang oh baik, padahal di luar sana itu perak ini sekarang emas lagi naik daun, tapi perak itu kalau baik para investor itu kayak disebutnya safe haven Pak. Ini yang lebih apa safe gitu ya untuk investasi. Nah peraknya ternyata sangat sedang sangat memprihatinkan. Baik, kemudian untuk desain apakah seperti yang tadi Pak juga Pak Priyo Salim sampaikan? Kita kesulitan untuk mencari ide-ide desain, desainernya juga nggak ada, betul ya Bapak Ibu? Betul, oke. Kok banyak semuanya betul ya? Baik kalau gitu kita nanti diskusikan ini. Bu Seli melengkapi pemetaan dan permasalahan yang sudah disampaikan Pak Priyo Salim. Apa yang dipikirkan oleh Bu Seli yang hari ini menjadi keresahan kegelisahan yang nanti akan kita bahas poin-poin solusinya. Terima kasih Pak Priyo. Mendengar pemaparan Pak Priyo itu seperti orang itu kilas balik yang sangat lengkap. Sebagian besar itu bahkan saya baru tahu hari ini belajar lagi karena saya 35 tahun lebih fokus mengembangkan teknik trap-trapan atau filigree. Dulu kalau ada bicara tentang tentang tatahan atau tentang ukiran, biasanya kalau saya ditanya cari Pak Priyo Salim, itu kan yang asli Kota Gede. Tetapi memang ini kondisi ini sudah sangat ironis dengan bahasa satir. Waduh, ini benar-benar memang sekali lagi mengundang semua yang bisa menolong dan mendukung supaya ini kembali. Tadi bahwa koperasi pun pernah sangat bagus ya. Kok sekarang peran dari koperasi KP3Y dalam hal ini, entah nanti Bu Siwi dengan timnya juga pasti akan turun tangan ini. Sudah risih ya Bu Siwi ya. Jadi kalau dari saya tadi bicara tentang ada desain, lalu pemasaran, saya mencoba bahwa bagaimana bertahan selama 35 tahun. Saya menyiapkan PPT ini tanpa data statistik tetapi hanya dengan mengingat-ingat perjalanan 35 tahun. Jadi ini yang saya siapkan, judulnya kita, kok orang ketok ya Pak matanya, kita bertahan dalam segala kondisi. Waduh judulnya kok ngeri amat ini. Ya, klik begitu. Kok, oh ngeklik di bawah. Nah itu saya, waduh ini edukasi nggak usah diceritakan, lepas saja. Ini masih foto saya di situ, pengalaman di bidang entrepreneur. Saya lanjut lagi, sekedar cerita, lahir di Yogyakarta, perusahaannya di Menteri Supeno sana tahun 89. Kemudian saya dulu selalu menggunakan tagline. Kepinginnya adalah membuat produk tuh yang kontemporer, tetapi by tradition. Semangat itu sudah ada dari awal saya berusaha. Ini tuh seni ini tuh indah sekali dipertahankan. Tetapi barangkali perlu hadir model-model yang lebih kontemporer. Dan ini mungkin yang menjadi saya tetap bertahan. Ini showroomnya di sana, di Jogja. Kemudian kalau tadi Pak Priyo memaparkan gambar-gambar Pak Subono ya Pak, Purbayan ya. Masih dengan bunga-bunga. Saya itu juga ada bunga-bunganya. Kalau ini bait saya tuh yang klasik ya, saya manggilnya. Tetapi coba pemakaiannya sudah berbeda. Jadi kalau bicara desain itu tidak hanya melulu produknya, looknya, tetapi harus juga memikirkan pemanfaatannya. Kita mengikuti zaman sajalah. Dulu Pak Priyo bikin alat tuang tinta. Sekarang orang nulis nggak usah pakai tinta Pak, pakai printer. Berubah. Nah sama ini juga perhiasan mengalami seperti itu. Sehingga saya juga aktif pameran di luar negeri maupun di dalam negeri dari tahun 95 sampai 98. Kalau tadi Pak Priyo menarik mengatakan kejayaannya itu tahun sebelum 98 ya Pak. Betul. Jadi kalau saya kebetulan perusahaannya ya belum tua-tua amat, baru 35 tahun. Saya justru merasakan puncak kejayaan betul. Sempat menikmati era sebelum Soeharto lengser. Tuh tahun 95 sampai 98 itu puncak kejayaan Borobudur Silver. Setelah itu adanya kok turun terus, lihat tuh. Turun sampai 2004 ekstrim. Kalau saya ngomong rasan-rasan kayaknya cuma tinggal 1% loh dari kejayaannya. Jadi ini saya bicara dengan forum hari ini adalah bagaimana dari 1% menyelamatkan kembali. Mungkinkah itu membuat suatu program
from zero to hero. Itu Mbak Marta semangatnya. Nah, jadi ini desain-desain yang saya kembangkan secara aktif mulai mendesain dari tahun berapa itu? 2006 sampai juga memenangkan di Mutu Manikam. Kemudian saya banyak bermain, sebetulnya sekarang lebih dikenal filigri tapi kontemporer. Nah, ini ekspektasi saya dengan adanya awal ini, harapannya seperti ini sudah dibuatkan, yang membuat PPT staf saya cuma pokoknya udah kamu bikin nanti, yang penting sejarahnya nanti biar menjadi PR, kalau mau diminta untuk dinas mempelajari boleh di copy. Jadi inilah perjalanannya seperti itu, tapi saya itu aktif yang tadi dikatakan, digital marketing aktif, pameran tetap aktif, desain baru terus, dan yang terakhir ini malah lagi gatel pengen mulai teknik tatah. Ini hobi baru. Mari kita lihat. Jadi saya juga aktif di sosial media, dari Instagram, email, Facebook, website, TikTok, dan lain-lain. Kita juga ada masuk di marketplace, ada Shopee, Tokopedia, Blibli, TikTok. Mbak Marta sudah sempat lihat belum ketemu mungkin ya. Jadi yang internasional marketplace saya ada di eBay, ada di Etsy, ada lagi di Novika sebetulnya, lupa dimasukkan. Lalu karena jualan sendiri di outlet saya itu sepi, tidak ada orang yang ke arah Kota Gede maupun ke Menteri Supeno, jadi barangnya saya tebar. Nah itu tebarannya ada di Amanjiwo, Novika Bali, Pasaraya Malioboro, Hamzah, The Oma Hotel, Eclipse Hotel, Bandara juga, kemudian Plaza Sibakul juga ada. Di mana Bu Plaza Sibakul? Saya malah kadang-kadang. Ya, Sibakul ini juga sangat-sangat fenomenal Ibu. Berjuang terus Bu. Kemudian Balai Mangu juga ada, di Candi Mendut. Oh, bekerja sama dengan ya Asram sana. Ispak, Garia Bianti yang terakhir baru tanda tangan itu kemarin April 2024. Kita lihat juga expectation yang lain pada waktu mengikuti pameran Spanyol sebelum Covid, saya menciptakan desain-desain untuk Spanyol, itu juga direspon bagus. Kemudian juga karena mencoba apa saja yang bisa digandeng, termasuk hari Waisak pun, saya minta Bante dari Mendut pun memberkati. Ini stupa yang bentuknya dari Candi Borobudur, yang saya tuh, ini lahir gara-gara saya tuh gatel bahwa kenapa ya yang dipikirkan cuma sandal itu loh Pak, yang membuat beberapa orang kepleset. Tapi secara ekonomi reason bagus, karena orang-orang pengrajin pembuat sandal yang mendapat order. Tetapi waktu saya tanya, pakai itu biar apa? Katanya biar nanti bisa dibawa pulang untuk souvenir. Saya langsung reaksi seninya ya, souvenir kok sandal bekas, habis buat ngijak sesuatu dibawa pulang masuk tas, nanti masuk Australia kalau itu dari Damen larangan masuk. Kenapa tidak ini dibundling mengangkat perak? Nah ini para dinas, para stakeholder yang bisa membantu kami. Cobalah, kalau batik bahkan bisa dipakai untuk hari batik setiap hari Jumat atau Kamis ya Pak ya. Kenapa perak ini? Tapi kalau perak disuruh pakai orang sehari-hari itu ya susah. Tadi Pak Priyo sudah bilang, customernya orang asing. Saya tuh sampai mohon-mohon, Mbok yo dibundling Pak, supaya bisa dibarengke tiket untuk dijual yang internasional. Saya sudah membuatkan ini sebagai amulet. Amulet itu jimat lah ya, tolak bala. Dari stupanya Candi Borobudur. Saya ngomong ini ngalor ngidul waktu Pak Ganjar belum nyalon ke ini. Sampai tak surati tapi belum ada respon. Nah ini hobi terakhir. Sedang membuat tatahan. Pak Priyo, sok dewangi yo. Nek ono order banyak. Karena ini 1 bulan paling orang cuma bisa bikin 1 untuk nata. Ini saya bikin kawung tak kombinasi dengan lurik. Saya bilang kalau ngomong bahasa marketing nih ya, ben wong do kaget, batik di atas logam, batik di atas perak. Kalau besok ada yang pesen perak, ini kan masih Kuningan, di Sepuh perak. Tapi siapa tahu nanti kembali era orang tuh berani invest. Daripada beli tas Hermes, ya beli ini saja. Jelas 100% handmade, 100% menyelamatkan Kota Gede juga. Nah, ini tadi Pak Priyo juga mendesain, kalau saya memang cintanya adalah NKRI. Jadi budaya Indonesia itu buat saya itu luar biasa. Kalau orang itu sebagai desainer, Indonesia negara yang kaya raya. Surga yang jatuh di bumi itu ya di Indonesia. Lihat loh rumah-rumah tradisionalnya itu loh. Dari rumah
Opo iki? Yang pojok ini kan kalau nggak salah Toraja ya. Toraja, Minangkabau, Rumah Lumbung. Ini semua saya jadikan liontin dan bros. Silakan nanti kalau yang melihat acara ini ada di Borobudur Silver sudah siap. Jadi terima kasih, semoga ini melengkapi apa yang disampaikan Pak Priyo. Jadi ini malah jadi solusi, boleh berikan apresiasi untuk Bu Seli. Ini malah persoalan yang tadi di mapping oleh Pak Priyo, sebagian sudah menjadi ide-ide solusi malahan dari Bu Seli. Contohnya dari sisi desain, market, sudah mulai kejawab. Mungkin ini akan bisa ketemu nanti dengan ide-ide Bapak Ibu semuanya yang lain. Nah, saya akan ke Pak Tasbir, beliau ini mulai dengan solusi-solusi Pak. Ketika sudah di mapping, kemudian sebagian sudah ada solusinya. Apa nih masukan-masukannya Pak dari Pak Tasbir? Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Priyo dan Bu Seli memudahkan saya untuk membawa garisan dan menggarisbawahi. Beliau sudah sampaikan semua. Jadi begini, saya hadir di sini merepresentasi angle tourism, angle pariwisata. Apa sih yang mau kita harapkan dari Jogja ini sebagai kota pariwisata? Yang kita harapkan yang pertama meningkatkan jumlah kunjungan, termasuk kunjungan orang asing. Yang kedua meningkatkan jumlah pembelanjaannya. Kalau dia datang foto-foto gak ada spending untuk apa? Itu yang menyebabkan kota gede. Hampir semua pembeli itu wisatawan, ya. Tidak hanya di kota gede, Beringharjo semua wisata. Jadi kembali ke pariwisata, maka itu nanti apa yang dikerjakan oleh Bu Siwi semua dinas ini terkait dinas pariwisata, dinas kebudayaan, dinas perindakop dan sebagainya, konsep besar kita. Yang pertama. Yang kedua, sejak dulu kota gede itu disebut kota perak. Kenapa sekarang hilang? Dari dulu kota perak di situ, orang itu kota perak. Itu mesti ada rebranding. Welcome to kota perak. Selamat datang di kota. Itu di branding terus. Makanya saya pernah usulkan beberapa kali, itu mesti dibikin satu pintu gerbang besar. Pintu gerbang yang mewah, yang bergengsi perak. Gitu loh. Nah, jadi di semua itu. Jadi selamat datang di kota perak. Setelah datang ada apa di kota perak? Bagaimana kualitasnya? Kalau kita di sisi pariwisata, sebelum kita jualan, yang kita jual ini berkualitas enggak? Apa sih? Karena begini, di kawasan Jawa Tengah aja, itu kan nggak ada pesaing kita. Kalau batik di mana-mana ada pesaing, Pakualangan batik, Solo batik. Tapi kota Perak itu nggak ada. Kota Perak cuma di sini. Tapi kenapa kita diamkan? Kenapa kita nggak urus dengan bagus? Kami lakukan namanya Festival Kota Gede, kita hidupkan lagi. Ada rambling Kota Gede, masuk-masuk di gang-gang kecil itu, lihat semua produk, lihat bagaimana aktivitas itu kan. Itu jualan teman-teman itu. Jadi teman-teman agent ini dan guide ini pada jualan. Tapi hari-hari ini saya tanya sama guide, teman-teman guide itu. Gimana Kota Gede? Ya Pak, masih banyak tamu. Tapi bukan untuk beli perak Pak. Untuk apa? Untuk makan malam Pak. Jadi restonya lebih terkenal daripada peraknya gitu. Nah ini kan, ya kan? Ya teman-teman kita, ini jadi resto gak? Ini sudah... Gak, artinya terjadi itu kan untuk supaya tetap eksis, ya apalah pilihan-pilihan lain. Tapi kembali ke ini tadi bahwa kemudian saya ingin memberi catatan, harapan kita kota gede ini benar-benar terurus sebagai kota lama, pusat Mataram kuno dan sebagainya, kemudian kota Perak. Kemudian diperlukan satu museum, museum Perak. Tadi kan bilang ada. Nah museum itu di mana dan layak apa tidak? Nah kalau sudah layak, ini museum ini kan ujung Tegagendu. Nanti museum ini mesti dioptimalkan. Jadi mestinya orang datang ke kota gede itu ada mungkin ada nonton film dulu, sejarah masa lalu dan sebagainya semua, sehingga itu tertarik, ada daya tarik, ada edukasinya juga ya. Jadi hal seperti itu karena begini, Jogja itu butuh ya, kalau sentra perak di sini, sentra batik di sini, sentra kulit, semua ada sentra. Tapi sentra perak ini agak menurun nih ya dari segi promosi ya teman-teman. Ya kalau pariwisata kita akan senang. Karena terus terang teman-teman saya di pariwisata komisi dari penjualan pembelian perak itu lumayan loh. Terima kasih ya para pengusaha. Karena kami pariwisata hidupnya kan dari jasa perantara. Begitu bawa tamu ada komisinya, ya ada bawa lagi besok kan kira-kira gitu ya. Kembali ke sini juga ada sekali waktu ada juga, Pak, ini tamu-tamu ke kota gede nggak beli. Kenapa? Saya tanya sama bule itu, kok nggak belanja? Kata teman saya di daerah lain, saya sebutkan daerah nggak usah ya. Nggak usah beli perak di kota gede, ada di sini, lihat-lihat aja di sana. Nah, itu persaingan ya.
Jadi terus terang ada satu daerah yang ngambil perak Kota Gede ditaruh di kampung dia. Nah, tamu dari dia ke sini jangan beli di Kota Gede, beli di sini aja. Oke, itu persaingan. Tapi terlepas dari itu bahwa Kota Gede ini harus Tapi terus peraknya dari Kota Gede kan? Iya, kayak Kota Gede. Saya juga pernah dapat masukan dari teman-teman Kota Gede, Pak. Perak kami dibeli dengan harga murah. Tapi karena kita bayar cash kami kasih, Pak. Ternyata mereka jual di sana 6 kali lebih mahal. Saya bilang datanglah Bapak rame-rame ke sana. Ya, ada di Kuta di mana-mana lah, ya kan? Anda kok kenapa jual 6 kali lebih mahal dari harga beli? Ya, saya ada bargaining tuh. Jadi itu terjadi itu. Tapi karena butuh uang cash dikasih. Oke, itu persoalan-persoalan di lapangan karena persaingan juga ketat kan. Jadi kembali ke sini bahwa Kota Gede ini adalah branding lagi supaya kota perak. Tidak hanya kota gede itu nggak ada makna. Kota gede sebagai sejarah ya, sejarah. Tapi kalau kita kaitkan dengan produk ya kota perak. Ya kembalikan nama kota perak, kemudian banyak di branding lagi kota perak. Festivalnya dihidupkan, ya kan. Kemudian jualan bareng. Saya enggak tahu Bu Siwi dalam memberi kesempatan kepada pengrajin UKM ini berapa persen untuk pengrajin perak misalnya gitu. Jangan-jangan saya sering lihat di mall kalau pameran tuh perak jarang sekali muncul. Batik, semua kulit, kayu apa segala, tapi agak jarang. Saya enggak tahu apa pengrajinnya kurang ya, tapi enggak tahu lah. Mungkin ini juga satu hal yang kita membranding kembali. Kita ada kota perak, ada Mataram kuno di sana, dan sebagainya. Itu terus kita promosikan. Nah itu dari sisi pariwisata bahwa ini adalah aset Jogja, aset DIY. Ya, jadi Kota Gede ini aset dan tolong nanti dalam action kita nanti festival Kota Gede itu harus kita besarkan lagi. Dari situlah kita akan mendisplay lagi produk-produk perak ya. Kira-kira itu pancingan secara umum nanti kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi dulu buat Pak Tasbir. Bahwa kita harus sangat-sangat terbuka dengan ketika kita bicara tentang soal pemasaran atau marketing itu bisa macam-macam bentuknya. Termasuk sinergitas walaupun dengan pariwisata tentu saja sudah dari zaman dahulu. Tapi bagaimana lebih kreatif lagi bahkan kemudian kita membuat branding baru lagi. Baik, saya ingin dari audiens teman-teman mungkin dari Dekranasda juga boleh memberikan masukan. Kita sudah tahap pada masukan tidak lagi pada masalah ya Pak. Karena masalah sudah kita sampaikan di depan berarti bukan lagi kita sampaikan problemnya kita. Tapi apa nih yang kemudian terpikir sebagai langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan. Monggo Bapak silakan boleh berdiri. Terima kasih. Perkenalkan saya Suhaji dari Dekranasda DIY. Pak Suhaji ya Pak. Monggo Pak. Oh berdiri. Tentang perak, itu saya mengamati sejak tahun 1963. Jadi kalau ingin Pak Priyo tadi ngendikan kesulitan melacak masalah desain perak, saya ingat namanya Bapak Warendio Dirjo Amiguno dari Pakualaman. Itu adalah seorang ahli yang saya anggap bukunya itu cukup bagus. Hanya sayangnya kepedulian untuk membaca bagi generasi sekarang itu kurang. Mereka bangga mengakses dari Google dan lain sebagainya. Padahal itu buku yang menurut saya mewakili perak Kota Gede. Jadi saya setuju bahwa Kota Gede adalah kota perak. Bahkan ada istilah perak bakar yang sekarang tidak tahu seperti apa sih itu perak bakar. Ya. Kemudian berbicara mengenai sejarah, ya, bahwa sebelum bertemu dengan pengaruh Barat, ya, barang-barang tradisi yang digunakan oleh bangsa kita, waktu itu tadi sudah disebut paidon, ya, kaitannya dengan orang menginang. Jadi jadi perabotan menginang itu ada lecok, ada tempat gambir, tempat kapur dan lain sebagainya. Ada yang namanya bokor. Bokor itu adalah perabotan yang biasanya digunakan dalam upacara kelahiran dan lain sebagainya itu. Wadah air lah. Itu kira-kira begitu yang saya tahu. Ya. Setelah bertemu dengan pengaruh Barat, maka perabotan makan itu menjadi
dikembangkan dan hasilnya ada tea set, ada coffee set, ada sendok macam-macam dan lain sebagainya. Itu yang saya tahu. Dan peranan Perak Kota Gede menurut saya adalah MD, Tom Silver, KP3Z yang legendaris yang sampai sekarang kita juga jarang mendengar nama-nama itu saya kira punya peran yang cukup besar ya terhadap pengembangan Perak Kota Gede. Kalau menurut saya waktu tahun 70-an itu termasuk penjaga perak di Kota Gede. Kemudian saya pernah kenal dengan Pak Priyo Salim, juga sudah cukup lama. Waktu itu Pak Priyo memang sejak zaman guru saya Pak Bakir namanya sudah sering ke Pak Priyo. Dan saya pernah ke rumahnya juga. Dan ciri khas memang Kota Gede yang tidak dimiliki oleh daerah lain seperti Bali, Padang, Sumatera Barat, dan Makassar itu memang filigree. Filigree itu kekuatan potensi teknik Perak Kota Gede yang memang perlu dikembangkan karena daerah lain itu sangat lemah dalam filigree. Mengenai teknik-teknik tadi yang dikemukakan, sekarang itu saya lihat ada teknik yang dipaksakan di dalam menggarap perak ya. Terutama seperti bentuk-bentuk wayang yang seharusnya itu memang perfect menggambarkan person daripada wayang itu. Tapi ditata, padahal ada teknik yang namanya etching. Jadi di etching itu lebih tepat. Jadi jangan sampai mencontohkan Arjuna yang distorsi ya, karena tekniknya salah. Ya. Dan itu akan mempengaruhi harga daripada produk itu. Itu kira-kira yang baik saya sampaikan dan sangat ironis kalau kaderisasi pengrajin perak itu sulit. Sementara sekolah menengah kejuruan itu memang disiapkan untuk Nah ini masalah ya, mengapa mereka tidak tertarik menjadi pengrajin? Apakah mungkin bayarnya kurang? Ataukah mungkin karena masih boleh melanjutkan? Padahal itu sekolah yang terminal education, mestinya harus mensupport kebutuhan-kebutuhan di dunia usaha. Baik. Barangkali mohon maaf kalau ada kekurangan, terima kasih. Matur nuwun Pak Suhaji. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu untuk beliau atas masukannya. Baik, saya ingin mendengar satu lagi dulu dari para pengusaha, mewakili pengusaha dan pengrajin menyampaikan usulannya sesuai dengan kondisi yang sudah kita petakan tadi. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dari Al-Muklis. Pak Al-Muklis. Nama saya Pak Muhibin. Ini saya menanggapi apa yang disampaikan Bu Sally tadi mengenai kalau sekarang pemerintah waktu memperhatikan pengusaha batik sama tenun ya, itu kan ada SK-nya gubernur maupun bupati yang menyuruh wargawe itu memakai hari-hari tertentu pakai batik maupun pakai tenun gitu. Dan itu saya lihat berhasil. Sekarang pengusaha batik, pengusaha tenun mulai bangkit. Di antaranya itu termasuk perhatian pemerintah. Saya punya usul kalau apakah perak nggak bisa digitukan. Dicoba dengan katakanlah pakai cincin ya. Cincin kan hanya sekitar 2 gram atau 3 graman murah. Harganya juga seharga baju batik. Bisa nggak diusulkan ke gubernur untuk SK Gubnya supaya semua pegawai pemerintah itu pakai cincin perak. Gitu. Ini saya kira cukup bisa untuk kayak batik itu nyatanya juga bisa membangkitkan, bisa bangun kembali gitu ya. Itu
dicoba bisa enggak dari Bapak Ibu Kepala Dinas Operasi ini diusulkan ke gubernur untuk ada SK Gubnya, bisa enggak ini dipraktekkan kayak baju batik sama kayak tenun gitu ya. Kalau pakai pas baju adat ya, baju kebaya suruh pakai bros gitu. Itu kalau bros perak saya kira ya agak mahal ya, tapi kalau karena ada juga sekarang ini yang cuma lapis ya, pakai kuningan atau tembaga yang juga harganya cuma seharga bajunya gitu. Mestinya kalau enggak mahal kan bisa, cuman apakah bisa diusulkan dengan SK Gub supaya ini membangkitkan kerajin itu, saya kira cukup manjur, karena kalau kita lihat batik sama anu itu dengan begitu itu bangkit. Kalau dicoba seperti itu bisa enggak gitu. Ini saya beri masukan untuk coba pancingan itu, karena kalau seperti batik dana itu kalau pegawai pakai itu orang rakyat juga pakai gitu. Apakah bisa enggak itu perak juga begitu gitu. Itu saya kira itu masukan dan saya syukur bisa kalau karena ini niatnya untuk membangkitkan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita berikan apresiasi Pak Mugibin ya. Ini by pemaksaan gitu ya Pak ya. Tapi terbukti beberapa program dipaksa dulu baru kok ya. Jadi mungkin ini salah satu cara yang mungkin bisa kita uji cobakan gitu ya. Tapi tadi Bu Siwi langsung bisik-bisik, ini loh pada pakai, oh ya betul ya. Nanti kalau jadi perak itu kan lebih cantik ya, beda ya mungkin ya. Nah ini saya mohon maaf karena waktu kita terbatas. Tapi setelah ini akan masih banyak diskusi yang akan kita lakukan tentu saja ya Bapak Ibu ya. Dan juga yang paling penting adalah bukan hanya berhenti pada forum diskusi. Tapi kemudian bersama-sama tadi bersinergi sehingga ada langkah-langkah nyata. Tapi salah satu langkah nyata di mana tadi usulan Bapak terakhir itu adalah sinergitas ya antar masing-masing OPD Bu Siwi, barangkali bisa dibukakan juga mata semua kepala dinas untuk kita saling berkolaborasi bersinergi Bu untuk menyelesaikan persoalan di sektor perak. Monggo Bu Siwi sekaligus juga closing statement. Matur nuwun Mbak Marta. Jadi saya pun baru kali ini kayaknya belajar perak. Tadi sudah berapa SKS Pak? Kalau saya ngikuti Pak Priyo sama Bu Seli tadi mungkin sudah 1 semester mungkin ya. 1 semester masih kurang gitu. Tapi intinya kalau tadi sudah permasalahan sudah disampaikan, tinggal bagaimana kita memecahkan terhadap benang-benang yang ada di permasalahan itu. Pastinya ini tidak bisa sendiri. Butuh sebuah kolaborasi. Saya sering menyampaikan ini karena saya sering sama Mbak Marta ini wakil kepala dinas koperasi. Saya sering kemana-mana sama Mbak Marta. Bahkan nanti malam jam 7 malam masih sama Mbak Marta juga. Jadi intinya kita tidak bisa bersaing di antara kita. Tapi daya saling itulah yang mestinya bisa menghidupkan bagaimana Kemilau Perak ini. Jadi di hari ini ya kita sepakat, kita berkolaborasi, kita saling mengisi. Kita membuat sebuah karya dengan mengisi pasal-pasal. Karya atau gambar pasal itu kalau tidak ada yang saling isi pastinya akan bolong-bolong yang nantinya tidak indah gitu. Nah kalau dari tadi sudah disampaikan dari para narasumber, dari para audien itu juga narasumber, saya ada 3 hal menekankan bagaimana ini pemerintah punya 3 fungsi, bagaimana regulasi. Tadi sudah disampaikan Pak Muklis bagaimana ini kalau dari pemerintah ada sebuah surat edaran untuk memanfaatan mungkin dari produk perak. Apapun itu nanti mestinya akan ada pembahasan. Mungkin kan tadi Mas Anton sudah pakai, udah perak ya Mas ya. Nah, jangan belum ya. Itu kan ini bagian kita ini pakai PIN. Jadi mungkin Pemda DIY PIN Satria. Ada dari kota masih pakai yang PIN lagi. Mungkin dari perguruan tinggi karena ini kan pentaheliknya tidak hanya Pemda, pastinya pentahelik dari perguruan tinggi pasti juga akan menekankan seperti itu. Bagaimana komunitas, bagaimana pembisnis, bagaimana perbankan. Kalau ada souvenir tidak hanya batik tapi mungkin ada perhiasan yang itu dibuat dari perak atau bentuk hiasan-hiasan. Jadi satu bagaimana regulasi pastinya nanti akan kita cermati regulasi tidak hanya sekedar regulasi tapi harapannya regulasi yang nantinya bisa ada masukan, ada feedback dari Bapak Ibu semua yang nanti bisa dituangkan dalam sebuah regulasi bisa dijalankan gitu. Yang kedua afirmasi, ini bentuk afirmasi, regulasi ini mestinya bentuk keafirmasi. Bagaimana kita sama-sama akan membangkitkan perak, tidak hanya bicara peraknya, pasti dengan perak ini mengangkat DIY.
lebih luas lagi kan gitu, tidak hanya kota gedenya nanti oh iya ini mengangkat kota gede, enggak, tidak hanya kota gede tapi kan dampaknya sangat luas, impactnya sangat besar gitu. Yang ketiga adalah partisipasi. Kalau sudah regulasi nanti kita sepakat bagaimana afirmasi kita akan ke sana, tapi partisipasi masyarakat bagaimana? Masyarakat ini siapa? Masyarakat ini pastinya dari para pelaku di sini perajinnya, mungkin galeri, mungkin dari semuanya yang terlibat atau ekosistem di dalam bagaimana membangkitkan atau bicaranya bagaimana ekosistem perak ini akan jalan. Terus kalau saya mencermati apa yang sudah kita tetapkan di dalam strategi di Sibakul, saya memaknai ada 36 aspek. Kemana-mana saya menyampaikan bagaimana SDM-nya. Karena tadi SDM-nya, perajinnya, dari permasalahannya ada perajinnya atau pemahatnya gitu kalau ini. Ini seperti apa ini? Siapa nanti ini yang akan sekarang kondisinya seperti apa, existingnya seperti apa, yang diharapkan seperti apa, gap inilah yang mestinya harus ada intervensi program kegiatan. Siapa nanti yang akan berbuat di sini? Mungkin dari Disperindak, mungkin bisa dari Dinas Tenaga Kerja. Nanti bagaimana pariwisata akan menjual ini gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kelembagaan. Kelembagaan yang ada sekarang para perajin sudah oke, tapi kalau kita bicara para perajin individu bicaranya ini, saya sering kali kemana-mana menyampaikan dapat masukan dari pemerintah. Produktivitas UMKM di Jogja itu masih rendah. Rendahnya apa? Padahal inovasinya sudah sangat luar biasa, sangat istimewa. Ternyata dilihat dari kontinuitas dari sisi kualitas dan kuantitas. Ini karena sendiri-sendiri tidak ada SOP yang kita sepakati bersama. Jadi yang membuat di home industry nggak apa-apa, tapi SOP-nya jelas. Saat ada pesanan, Bu Sally ada pesanan, mungkin Bu Sally nggak bisa sendiri. Tapi bisa bareng-bareng, tapi SOP-nya seperti ini loh. Nanti kalau bikin tas yang seperti ini nih, jadi nanti kalau ada pesanan 100 atau berapa tadi sama semua gitu. Yang terjadi kadang beda-beda karena produknya dari beda-beda tempat. Nah inilah kelembagaan. Siapa nanti di kelembagaan? Kita akan bicara asosiasi, akan bicara koperasi, nyuwun sewu koperasi ini kan kebetulan saya buka di sistem di dalam koperasi ini hampir sudah 3-4 tahun tuh minus. Apakah kita akan bicara ini minus dalam SHU-nya? Kita kan mestinya koperasi ini untuk kesejahteraan. Kesejahteraan kepada siapa? Kepada anggotanya. Yang nantinya akan melebar kepada masyarakat. Nanti ini akan kita bahas bareng, ada Bu Kabid Koperasi, saya sudah menugaskan nanti kita bicara secara khusus bagaimana kelembagaan ini, tapi butuh sebuah komitmen karena koperasi ini bukan milik seseorang tapi ini milik kita bersama. Siapa yang bisa lenggah duduk bareng atau menjadi anggota koperasi? Perajin bisa, penjualnya bisa, maksudnya pengusahanya juga bisa. Jadi anggota koperasi ya nanti kita tergantung siapa yang nanti yang akan bergabung di sana. Tapi ini memang jadi kebutuhan bersama. Manajemen terhadap tata kelola gitu. Tata kelola maka tata kelola itu keseluruhannya kan karena sudah ditetapkan menjadi warisan dunia yang tak benda. Sepakat dengan Pak Tasbir bagaimana kita branding atau kita rebranding lagi Kota Gede ya Pak. Rebranding lagi dengan acara yang mestinya kita mendatangkan, kita terus jual. Rebranding sekarang dengan rebranding yang akan datang dan rebranding yang dulu mungkin beda. Dulu kalau mensosialisasikan tuh kita pasang baliho banyak kayak kampanye gitu. Efektif enggak itu? Menurut saya kurang efektif. Sekarang tuh media sosial dengan influencer bagaimana di Kota Gede ada perak ini dipakai oleh Luna Maya, dipakai oleh mana? Ini lebih kuat mengindos seperti ini gitu. Memang jiwa entertain atau biaya promosi ini besar. Nah, pemerintah mau di mana nih kalau Bapak Ibu nanti waduh promosinya ini besar ini nggak bisa. Ya yang berat bagi para pelaku inilah yang nanti disampaikan ke pemerintah. Tapi kalau pelaku sudah bisa, oh saya sudah bisa bikin galerinya kok ini ya ini sudah cukup dari Bapak Ibu gitu. Terkait dengan bagaimana strategi pemasaran sekarang itu kan online. Bagaimana kita mengonlinekan, bagaimana kita mungkin tokonya enggak ada tapi kita bisa online. Nah ini kan juga kita sarana prasarana seperti apa. Nah kalau tadi menjawab permasalahan dari Pak Priyo bagaimana SDM-nya, kalau kita bicara SDM pasti kita juga akan bicara. Kita ini banyak lulusan SMK, maka kami pun bekerja sama bersinergi dengan Dinas Pendidikan dengan momenku siap berkemas. Nantinya para
alumni dari SMK ini yang bisa melanjutkan mungkin tidak seberapa, tapi kita siapkan mereka bukan menjadi karyawan, tapi juga bisa menjadi pelaku usaha, bisa juga menjadi desainer yang pastinya tidak cukup tadi hanya 2 pertemuan ya Pak ya, bisa mendesain, saya yakin ini juga tidak bisa mereka berkreasi, maka siapa ini yang bisa memadai? Bisa pemerintah, bisa juga para pelaku usaha yang memang sudah mampu gitu. Jadi ada CSR yang ada di sini, CSR itu bukan bentuk uang saja, tapi bentuk bagaimana curah pendapat, pikiran. Jadi garis bawahnya Mbak Marta, Bapak Ibu, kalau kami mari kita rencanakan, rencana itu by data, existing sekarang, dan apa yang akan kita harapkan depan, gap itulah yang kita akan intervensi melalui pola perencanaan yang nantinya tadi saya matur di awal, jangka pendeknya gimana, jangka menengahnya gimana, jangka panjangnya kemana. Target goalnya kita sepakati dulu. Target goalnya apa ini? Nah setelah itu nanti disusun sebuah perencanaan dan pastinya siapa berbuat apa harus sudah terdata di sini dan monitoring evaluasi tetap harus dilakukan dan tidak hanya 1 tahun sekali tapi monitoring evaluasi dalam pelaksanaan tetap harus dilakukan karena untuk perbaikan di waktu yang jalan. Jadi kami yakin di saat apa yang memang kita akan mengembalikan kejayaan Kemilo para wirausaha di Perak itu dengan sebuah komitmen dan komunikasi. Jadi kalau nggak pernah komunikasi bagaimana kita tahu? Pak Anton nggak tahu masalahnya, saya juga nggak tahu masalahnya. Ya kita sama-sama belajar, mungkin dari BPKA, dari Bapeda yang nantinya juga program kegiatan itu masih kami akan matur ke beliau Pani Radio. Ini juga menjadi bagian yang kita belajar bersama nanti. Nah harapannya ini bisa dituangkan, bisa cepat, bisa lambat, ini tergantung kita. Jadi saya sudah sering menyampaikan yang cepat itulah yang bisa mengambil sebuah kesempatan. Karena pemerintah sudah ada PP 7 atau Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 7, bagaimana belanja pemerintah itu dari koperasi dan UKM 40%. Tadi Pak souvenirnya dari Perak, dari ini. Nah itu sebuah regulasi ya. Memungkinkan enggak? Ya memungkinkan karena ini memang fungsi dari edukasi atau pembinaan atau bentuk afirmasi dari pemerintah untuk membangkitkan lagi kepada para pelaku usaha di bidang Perak. Mungkin ini Mbak. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu apresiasi untuk Bu Kepala Dinas. Mungkin hanya waktu yang membatasi tapi kreativitas dan kemauan kita yang tidak akan terbatas. Jadi kalau hari ini hanya terbatasi waktu, sebenarnya ini masih banyak forum yang akan kita ciptakan. Hanya mungkin saya menggarisbawahi semua yang disampaikan para narasumber kita ini menjadi guidance kita untuk langkah selanjutnya, dimulai dengan bagaimana kita semuanya masing-masing merendahkan hati untuk membuka diri, membuka lagi, membuang lagi ego, kemudian kita akan bersama-sama berbicara dengan hati yang terdalam untuk visi besar kita membuat Perak kita menjadi bersinar lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak hari ini sudah memberikan aspirasinya. Kita masih lanjutkan dengan diskusi, tapi sekali lagi kita berikan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan memberikan insight-nya buat kita. Pak Priyo, yang ini kan brandnya yang yang belakang kan yang lebih terkenal ya. Ya, semoga tadi menjadikan guidance. Mungkin yang dari sejarah tadi yang disampaikan Pak Suhaji, bagaimana kalau anak generasi sekarang bukan lagi suruh membaca Pak buku, tapi bagaimana divisualisasikan sehingga sejarah Perak itu akan menjadi jauh lebih menarik. Bu Sally menjadi inspirasi bagaimana cara mendesain dan kemudian peruntukannya dan marketnya itu bisa diberikan kepada para pengusaha yang lain. Dan bagaimana para wisata nanti sangat-sangat mendukung ya Pak Tasbir menjadi bagian penting, tapi selain itu juga para pemangku kepentingan yang lain yang sudah disampaikan oleh Bu Kepala Dinas. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan ini sebagai penanda bahwa kita semuanya tidak hanya diam. Karena salah satu kegagalan dari kita itu adalah ketika kita diam dan tidak melakukan langkah apapun. Saya Marta Sasongko, tetap naik kelas buat UMKM Jogja Istimewa.